Gelombang kedua pembebasan sandera dalam tahap pertama gencatan senjata di Gaza telah berlangsung pada Sabtu 25 Januari 2025. Diketahui sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam membebaskan 4 tentara wanita Israel. Mereka adalah Karina Arif, Daniela Gilboa, Nama Levy, dan Liri Albak. Dalam video yang dirilis oleh Al-Qassam, keempat tentara wanita itu tampak bahagia jelang pembebasan mereka. Keempat tentara itu mengenakan pakaian berwarna hijau dengan tambahan lanyard bertuliskan Palestine disertai bendera negara tersebut. Seperti saat pembebasan gelombang pertama, keempat prajurit IDF itu juga mendapat hadiah spesial dari Hamas. Paper bag berwarna coklat itu berisi topi rajut dan sebuah cendera mata. Mereka juga mendapatkan gantungan kunci berbentuk oval dan terdapat bendera Palestina. Pembebasan keempat tentara Israel itu tampak begitu meriah lantaran ada lebih banyak pejuang Hamas yang turun ke lapangan. Bahkan terdapat panggung untuk prosesi penandatanganan dokumen pembebasan sandera. Keempat prajurit IDF itu juga turut naik ke atas panggung dengan wajah semeringah dan melambaikan tangan pada ratusan warga Palestina yang memenuhi lapangan. Empat tentara wanita Israel dibebaskan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, pada Sabtu 25 Januari 2025. Karina Arif, Daniela Gilboa, Nama Levy, dan Liri Albak tampak sempringah saat hendak dipulangkan ke negaranya. Dikutip dari Tribun News, keempat tentara itu lantas mengungkap rasa terima kasihnya pada para pejuang Al-Qassam. Mereka mengaku mendapat perlakuan baik meski menjadi tawanan di jalur Gaza. Kemudian tentara wanita Israel itu juga berterima kasih atas makanan, minuman, dan pakaian yang disediakan untuk mereka. Tak hanya itu, mereka juga memuji kebaikan pejuang Al-Qassam yang melindungi mereka dari pengeboman. Menurut mereka, hari pembebasan itu merupakan hari terbaik dalam hidupnya. Sebagai informasi, proses penyerahan 4 tentara wanita Israel itu berlangsung di lapangan Palestina, Gaza Tengah. Ratusan warga Gaza tampak berkumpul dan menyaksikan pembebasan keempat tentara Israel itu. Assalamualaikum, marhaba. Syukran لكتاب القسام على كل المعاملة الكويسة. شكرا للأكل والشرب والملابس. شكرا للشباب اللي كانوا يحفظوا علينا ودير بالو علينا من كاسف. وإن شاء الله يكون الكل يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير. يوم 25/1/25. Seiring dengan pemulangan 4 tentara wanita dari Gaza, 200 tahanan Palestina juga dibebaskan oleh Israel. Ratusan tahanan Palestina itu dibebaskan menggunakan 3 bus berwarna putih yang didampingi oleh Komite Palang Merah Internasional. Seperti diketahui, gelombang kedua pertukaran sandera itu dilakukan pada Sabtu 25 Januari 2025. Dikutip dari Anadolu Agency, 200 tahanan Palestina yang dibebaskan itu merupakan imbalan atas dipulangkannya 4 sandera Israel dari Gaza. Dilaporkan 114 tahanan dibebaskan dari penjara militer Ofer ke kota Ramallah tepi barat. Kemudian 16 tahanan lainnya dibebaskan dan dibawa ke rumah sakit Eropa di Khan Yunis. Namun 70 orang dari 200 tahanan itu dideportasi ke Mesir. Para tahanan tersebut dijadwalkan untuk tinggal di Kairo selama seminggu sebelum dipindahkan ke tempat lain. Dilaporkan tahanan Palestina yang dibebaskan itu termasuk 121 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 79 orang dengan hukuman panjang. Amerika Serikat dikabarkan bakal mengirimkan pasokan bom seberat 2.000 pon atau 1 ton ke Israel. Bom-bom itu akan dikirimkan setelah sempat tertunda pada tahun 2024 lalu. Hal itu dilakukan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan keputusan yang diambil Joe Biden terkait penangguhan pengiriman bom.
Dikutip dari Tribun News, Minggu 26 Januari 2025, keputusan tersebut melibatkan instruksi dari Gedung Putih pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon. Dilaporkan sebanyak 1.800 bom MK-84 akan segera dimuat ke dalam kapal dan dikirim ke Israel dalam beberapa hari mendatang. Media Israel kan melaporkan bahwa sebagian dari bom itu berada di gudang Amerika Serikat. Sebagai informasi, pada Mei 2024, pemerintahan Joe Biden memutuskan untuk menangguhkan pasokan bom berat ke Israel. Penangguhan itu dilakukan lantaran ada kekhawatiran bahwa bom itu akan digunakan dalam operasi militer IDF di jalur Gaza. Biden enggan menyebabkan lebih banyak korban di Gaza buntut penggunaan bom milik Amerika Serikat. 2 tentara dan seorang perwira Israel terluka parah selesai terkena ranjau darat milik Hizbullah. Dilaporkan, bulldozer D9 Israel menabrak ranjau yang terpasang di Lebanon Selatan. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025, jelang penarikan pasukan Israel IDF dari wilayah Lebanon. Seperti diketahui, penarikan mundur IDF dari Lebanon merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi Israel dalam perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, gencatan senjata di Lebanon akan berakhir pada Minggu 26 Januari 2025. Namun Israel dikabarkan meminta Amerika Serikat untuk menunda penarikan pasukan Zionis selama 30 hari. Pasalnya, IDF mengaku tengah berusaha menemukan senjata dan infrastruktur pertahanan Hizbullah yang belum diketahui Israel. IDF juga mengungkap bahwa mereka menemukan banyak senjata saat melakukan operasi di Gunung Dov. 4 tentara wanita Israel dibebaskan Hamas pada Sabtu 25 Januari 2025. Mereka adalah Karina Arif, Daniela Gilboa, Nama Levi, dan Liri Albert. Setelah tiba di Israel, keempat tentara itu dicek kondisi kesehatannya oleh tim medis. Tim dokter mengungkap, keempat tentara wanita tersebut dalam keadaan sangat baik dan tak menerima stimulan maupun zat narkotika apapun. Pernyataan itu lantas mematahkan tudingan pasukan Israel IDF yang sebelumnya menuduh Hamas memberikan stimulan pada para sandera sebelum dibebaskan. IDF menuding Hamas menggunakan vitamin dan obat penenang untuk membuat para sandera yang dibebaskan tampak bahagia. Dikutip dari Tribun News, dokter Israel itu menegaskan bahwa keempat tentara wanita itu pulang dalam kondisi kesehatan yang stabil. Sebagai informasi, keempat tentara wanita itu dibebaskan dalam gelombang kedua pertukaran sandera. Sebagai imbalannya, Israel pun membebaskan 200 tahanan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.